Lampu kuning untuk industri penerbangan Indonesia. Pada bulan September lalu, jumlah penumpang domestik yang naik angkutan udara turun hingga 8,24% dibanding bulan Agustus. Apa faktor yang menyebabkan turunnya jumlah penumpang? Bagaimana dengan turis asing dan wisatawan lokal? Ini dia fakta datanya. Belum lama ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melansir data menyangkut jumlah penumpang pesawat domestik dan luar negeri, serta wisatawan asing dan lokal. Hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Pada bulan September, total penumpang pesawat domestik tinggal 6,2 juta orang. Ini turun 8,24% atau 520 ribuan orang dibandingkan posisi Agustus 2019. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, berarti terjadi penurunan hingga 18,86%. Menurut Kepala BPS Suharyanto, turunnya jumlah penumpang itu salah satunya disebabkan karena kenaikan harga tiket. Mahalnya tiket pesawat sudah dikeluhkan sejak awal tahun, tapi masih menjadi masalah yang dikeluhkan hingga kini. Dengan penurunan tadi, total jumlah penumpang pesawat domestik antara Januari hingga September merosot menjadi 56,5 juta orang. Jumlah ini turun hampir 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Waktu itu, jumlah penumpang pesawat domestik sekitar 70,5 juta orang. Tiket pesawat yang masih mahal membuat sebagian masyarakat pindah ke angkutan laut dan kereta api. Selama 9 bulan pertama tahun ini, jumlah penumpang kapal laut mencapai 17,5 juta orang atau naik 14,42%. Adapun penumpang kereta api menembus 318,2 juta orang atau naik tipis sebesar 1,78%. Kalau penumpang pesawat domestik turun, tidak demikian dengan penumpang yang pergi ke luar negeri dari sejumlah bandara di tanah air. Menurut BPS, jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri baik pengguna maskapai nasional atau asing mencapai 13,8 juta orang. Ini berarti naik 3,22%. Itu tadi data penumpang pesawat. Bagaimana dengan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik? Mari kita mulai dari Wisman. Secara kumulatif antara Januari hingga September, total Wisman yang berkunjung ke tanah air mencapai 12,27 juta. Ini berarti naik 2,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Wisatawan mancanegara itu masuk negeri kita lewat pintu masuk udara sebesar 7,40 juta kunjungan. Lalu pintu masuk laut sebanyak 3,14 juta kunjungan. Dan pintu masuk darat sebanyak 1,74 juta kunjungan. Sekarang mari kita cermati jumlah turis asing di bulan September 2019. Secara bulanan angkanya cuma 1,40 juta kunjungan. Ini turun hingga 10,10% dibandingkan bulan Agustus. Mereka masuk negeri kita melalui pintu masuk udara sebanyak 902 ribu kunjungan atau turun 9%. Lalu melalui pintu masuk laut sebanyak 332 ribuan kunjungan atau turun 11%. Begitu pula turis asing yang melalui pintu masuk darat hanya 165 ribuan kunjungan atau turun 13,59%. Dari 1,4 juta kunjungan turis asing tadi, yang terbanyak berasal dari negara mana sih? Ternyata yang terbanyak berasal dari negara jiran Malaysia, yaitu 233 ribuan kunjungan. Lalu berasal dari Tiongkok sebanyak 173 ribuan kunjungan. Dan ketiga, dari Singapura sebanyak 159,5 ribu kunjungan. Keempat, Australia 138,6 ribu kunjungan. Dan yang kelima, Timor Leste 100,3 ribu kunjungan. Secara kumulatif selama 9 bulan terakhir, Wisman yang datang dari negara-negara ASEAN naik paling tinggi yaitu 17,54%. Adapun turis dari wilayah Asia non-ASEAN turun 9,86%. Sekarang kita tengok tingkat hunian hotel klasifikasi bintang pada bulan September.
Ternyata turun tipis 0,62 poin dibandingkan bulan Agustus. Pada September 2019, rata-rata tingkat hunian mencapai 54,14%. Tingkat hunian kamar tertinggi terjadi di Provinsi Bengkulu, yaitu mencapai 65,76%. Diikuti Provinsi Sulawesi Utara sebesar 64,55% dan Provinsi Lampung dengan 64,24%. Sedangkan TPK atau tingkat hunian hotel terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 32,76%. Klasifikasi hotel yang menikmatinya berturut-turut ditempati Hotel Bintang 5 yang mencapai 59,11%. Sedangkan TPK terendah dialami Hotel Bintang 1 yang hanya mencapai 40%-an.